Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Sedikit dialog tentang sholat. Apakah betul kata orang bila sudah makrifat tidak perlu sholat? Itu tidak betul. Siapapun yang mengajarkan seperti itu berarti dia sesat. Lantas, apakah arti kata orang yang kalau sudah makrifat tidak perlu sholat? Jika kamu ingin mengetahui arti perkataan itu, kamu pun jangan langsung ditelan begitu saja. Nanti bisa keracunan dan mati. Arti atau maksud dari ucapan jika sudah bermakrifat gak usah sholat, itu adalah janganlah dirimu mengaku bahwa yang sholat itu adalah kamu. Maknanya, janganlah ada rasa keakuanmu di dalam mengerjakan sholat. Betul, di zahirmu terlihat kamu yang sholat, tapi di dalam batinmu bukanlah kamu yang sholat. Karena bacaan niatmu sebelum melakukan sholat itu contohnya. Aku niat sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, karena Allah yang menggerakkan kakimu, karena Allah yang menggerakkan tanganmu, pikiranmu, hatimu, maksudmu, dan karena Allah lah yang menciptakanmu. Jika karena Allah sehingga bisa membuatmu bergerak untuk melakukan sholat, lantas manakah yang dikatakan bahwa yang sholat itu kamu? Bila di dalam sholat itu tiada bagian organ tubuh manapun untuk kita bisa menggerakkan salah satunya, jadilah itu artinya kita tidak akan bisa melakukan sholat jika bukan karena Allah. Karena Allah itu sendirilah yang menggerakkan tubuh kita sehingga kita bisa mengerjakan sholat. Jika Allah yang telah menggerakkan kita, bermakna bukanlah kita yang sholat, tapi kita sholat karena Allah yang menggerakkan kita. Jika bukan kita yang sholat, berarti yang sholat adalah Allah. Bila Allah yang sholat, berarti diri kita ini adalah Allah. Maksudnya bukan seperti itu. Jika seperti itu kefahamanmu, berarti kamu telah menyesatkan aku dan telah memfitnah aku, dan juga telah menyesatkan dirimu sendiri. Terus, apakah maksudnya? Maksud perkataan itu adalah bertujuan untuk menyatukan Allah, bukan untuk menjadi Allah, dan bukan pula untuk mengaku diri kita adalah Allah. Kita sebagai makhluk yang diciptakan tidak ada hak untuk mengambil sedikit pun bagian dari apapun yang telah Allah ciptakan. Kiasannya mudahnya begini. Allah telah menitipkan sedikit kuasa gerak kepada kita agar kita bisa menggunakan untuk menggerakkan kaki dan tubuh kita. Akhirnya kita terima, dan setelah kita menerimanya, kita pun bisa memfungsikan tenaga gerak itu untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, dari manakah asal tenaga gerak itu? Kita jawab, dari Allah. Pertanyaan kedua, lalu siapakah yang punya tenaga gerak itu? Kita jawab, Allah yang punya. Pertanyaan yang ketiga, jika tenaga gerak milik Allah, apakah beranikah kita mengerjakan ibadah sholat itu adalah kita? Kita jawab, tidak berani. Lantas, bagaimanakah kesaksianmu? Kesaksianku, aku mengatakan bahwa aku bisa pergi sholat. Itu karena aku menggunakan tenaga yang dipinjamkan oleh Allah kepadaku, atau yang dititipkan oleh Allah atasku. Dan aku tidak akan bisa mengerjakan sholat jika tidak Allah berikan sedikit kuasa tenaga gerak atasku. Jadi, aku pergi sholat karena Allah yang menggerakkanku. Nah, berarti disitulah bermakna bukan kita mengaku bahwa diri kita adalah Allah, melainkan maksudnya adalah untuk menyatakan adanya Allah. Kesimpulannya begini, itulah maksud dari ucapan setelah bermakrifat gak usah sholat. Artinya, jangan mengaku kita yang sholat, atau jangan ada keakuan diri di dalam sholat. Sekali lagi harus diingat, kalau sudah bermakrifat gak perlu sholat, di situ bukan bermaksud melarang untuk mengerjakan sholat.
Melainkan maksudnya adalah jangan ada keakuan di dirimu di dalam sholat. Terus buat apa mereka berkata begitu? Orang berkata begitu supaya kita sholat bukan karena mengingat pahala dan balasan atau ganjaran. Bukan pula kita sholat karena takut akan siksa api neraka ataupun dosa. Melainkan kita sholat itu semata-mata untuk Allah, karena Allah, buat Allah, dan karena kita adalah hamba Allah. Katakanlah, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan singkat ini bisa memberikan kepahaman bagi diri kita semua, agar tidak salah paham di dalam belajar ilmu ma'rifat. Wassalam.